Kalau dana haji BPKH itu dikelola dengan baik, sebenarnya jamaah haji itu yang sekarang menyetorkan dan setoran awal 15 tahun itu berangkat, tidak ada biaya lagi tambahan ya. Karena dana itu akan menghasilkan keuntungan. Jadi teman-teman, ini kita akan menyorot kinerja BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, di mana ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam pasal 22 disebutkan tugas lembaga ini adalah mengelola keuangan haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Jadi dalam pasal-pasalnya, misalkan pasal 47 itu merinci BPKH wajib mengelola atau menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 kali penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pasal 48 dikatakan penempatan investasi keuangan haji dilakukan dalam bentuk perbankan, surat berharga, emas, dan investasi langsung dan lainnya. Selanjutnya porsi penempatan investasi dana keluaran haji itu diatur dalam PP nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Jadi dalam PP tersebut pasal 27 dikatakan bahwa setelah 3 tahun BPKH terbentuk, penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30%. Sisanya 70% dilakukan untuk investasi. Nanti rincian investasinya maksimal emas 5%, investasi langsung 20%, investasi lainnya 10%. Nah, berdasarkan laporan keuangan BPKH itu memang ada kenaikan nilai investasi. Namun menanggapi ini, seorang pakar kebijakan publik dan ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, mengatakan permasalahannya adalah dana manfaat haji yang dikelola BPKH itu selama ini tidak maksimal. Karena instrumennya BPKH agak malas dengan menempatkan 70% dari 171 triliunnya di SBSN. Investasi BPKH ini tidak kreatif, tidak memiliki return yang tinggi, karena SBSN ini diterbitkan untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Jadi selama ini memang BPKH itu membiayai pembangunan proyek infrastruktur ya dananya, tapi dengan cara memberi investasinya dalam bentuk SBSN. Ahmad mengatakan BPKH seharusnya bisa mengoptimalkan imbal hasil dana pengelolaan haji hingga 15% setahun. Selama ini paling cuma 5% ya. Paling cuma 5%. Ia menghitung dengan setoran awal 25 juta dengan asumsi masa tunggu atau waiting list 20 tahun. Dana setoran awal jemaah haji itu bisa berkembang hingga 400 juta di akhir tahun 20. Jadi 20 tahun lagi itu uang yang 25 juta yang kita kasihkan di setoran awal itu bisa berkembang 400 juta menurut Ahmad dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran. Jadi ini juga sekaligus membantah bahwa selama ini BPKH tidak digunakan untuk infrastruktur. Uang BPKH memang aman karena masuk SBSN, tapi SBSN yang dibeli adalah suku bunga yang untuk membangun infrastruktur. Jadi ada investasi BPKH di infrastruktur ya. Dan kalau memang dana itu kreatif, minimal itu 10%, minimal 10%, maksimal 15%. Selama ini BPKH hanya menghasilkan keuntungan sekitar 5%. Ini tidak kreatif karena 70% mainnya di aman SBSN. Nah, silakan teman-teman komentar di bawah bagaimana menurut teman-teman, apakah BPKH ini masih terus dilanjutkan atau diganti manajemennya supaya investasinya lebih maksimal. Karena kalau saya pribadi kepengennya sih saya 15 tahun lagi berangkat haji nggak bayar apa-apa. Udah dana saya pas bagi hasil itu udah cukup untuk membayar biaya haji saya.